Saya jelaskan juga. Oke, semoga sudah terlihat ya teman-teman ya. Oke, jadi kita mulai Fitcon satu Pendidikan Pancasila. Em, dan yang kita mau bahas hari ini adalah tentang krisis nasionalisme pada generasi Z gitu ya. Sebenarnya generasi muda, cuman kan Gen Z sekarang tuh identik dengan anak-anak muda sekarang tuh adalah Gen Z gitu. Di sini ada yang termasuk generasi Z, Gen Z. Ada Ibu. Oke, ada ya. Ada lagi nggak? Satu orang doang nih yang Gen Z. Ada Ibu. Ada Ada, Kenapa, Bu. Bu? Sendiri, Bu. banyak ya yang Gen Z ya. Nah, kalau Ada, teman-teman Bu. ingat, Gen Z tuh start dari mana? 97 ya. Saya juga Gen Z, jadi kita sama-sama ya, kita ngebahas tentang diri kita nih, Gen Z gitu. Oke, nah kita membahas tentang nasionalisme pada Gen Z itu seperti apa. Karena kita bahas nasionalisme, kita harus tahu dulu nih, apa nih nasionalisme gitu ya. Apa sih nasionalisme itu? Jadi nasionalisme ini adalah suatu ikatan sadar dari sekelompok manusia yang merasa punya kesamaan beberapa kesamaan gitu. Misalnya apa? Media komunikasinya, misalkan bahasa. Kalau di kita berarti, oh bahasanya sama nih, ada yang sama yaitu bahasa Indonesia. Terus kita punya kesamaan apa? Betul. Kebudayaan. Terus ada kesamaan apa lagi? Sejarah gitu. Misalkan, oh hari kemerdekaannya sama, atau nasib bersamanya tuh pokoknya mirip gitu di sebuah bangsa. Nah, kalau Al-Faqi tahun 2016 juga bilang nasionalisme itu merupakan paham yang berkaitan dengan kebangsaan dan rasa cinta tanah air gitu, yang ya harus dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat gitu. Koneksinya nggak stabil ya. Oke. Dan di sini kira-kira teman-teman merasa nasionalis nggak? Kalau dari pengertian ini, apakah teman-teman merasa nasionalis, cinta tanah air Indonesia, terus merasa, oh kita sama nih, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Gimana teman-teman? Merasa nasionalis nggak? Apalagi di zaman sekarang. Masa, Bu? Merasa, Merasa, Bu. oke. Merasa ya. Oke, yang lain Ya, Bu. masih merasa nasionalis? Merasa Merasa, Bu. 100%, Bu. Merasa, Oke, Bu. oke, good, bagus ya. Oke, nah itu tentang nasionalisme gitu. Nah, bentuknya macam-macam ya, nasionalisme cinta tanah air bisa ya kita sangat hafal tentang simbol-simbol negara, lagu Indonesia Raya, tapi juga tentang bagaimana kita, misalkan teman-teman lagi di luar negeri gitu, terus ngelihat something tentang Indonesia tuh merasa, oh ini kayak dipanggil pulang nih gitu. Nah, itu juga nasionalisme gitu. Nah, itu tadi tentang nasionalisme. Nah, sekarang apa sih generasi Z itu gitu ya? Ini lagi rame banget ya orang-orang ngomongin Gen Z. Ternyata sering. Oke, sorry. Nah, apa sih Gen Z itu gitu? Ini generasi yang mana sih? Generasi yang seperti apa? Jadi kalau teman-teman mungkin nggak terlalu apal, Gen Z itu adalah generasi anak muda sekarang, lahirnya dari 97 sampai 2012 ya. Berarti paling tua tuh umur tahun ini 29, kemudian yang paling mudanya 2012 sekitar umur 14 tahun gitu ya. Oke, jadi tadi teman-teman yang menganggap Gen Z berarti umurnya sekitar segini ya, 97 sampai 2012. Terus Gen Z itu katanya punya karakter yang menyukai teknologi karena kan kita lahir di saat teknologi itu lagi berkembang pesat sekali gitu ya, internet berkembang pesat gitu. Dan katanya Gen Z ini toleran juga terhadap perbedaan budaya gitu. Dan satu lagi ada stigma yang melekat pada Gen Z, katanya tuh melek teknologi. Nah, selain yang ada di PPT ini nih, teman-teman, menurut teman-teman Gen Z itu kayak gimana sih karakternya? Sebagai Gen Z sendiri deh, menurut teman-teman, teman-teman tuh seperti apa mewakili generasi Z ini? Ada yang mungkin mau jawab? Kalau nggak bisa open mic, boleh banget lewat chat ya, teman-teman. Silakan. Oke, menurut teman-teman gimana nih karakter Gen Z? Teman-teman sendiri deh yang sebagai Gen Z gitu. Ada yang mau memberikan pendapat? Ada, teman-teman? Oke, ada teman kita bilang kalau Gen Z itu lebih peduli isu mental health. Oke, saya setuju ya gitu. Karena di generasi kita
banyak banget ya campaign-campaign tentang peduli isu mental health issue. Ada lagi teman-teman? Kira-kira Gen Z tuh kayak gimana sih? Kan sering tuh ada di internet yang, iya nih di kantor gue ada Gen Z tuh kayak gini-gini gitu. Ada yang mau memberi ini lagi? Oke, ada. Kalau Gen Z tuh mengutamakan work-life balance. Oh ya, setuju ya. Pernah nggak dengar di internet yang kalau Gen Z dikasih jabatan di kantor, dia malah panik. Habis ini tanggung jawabnya besar. Gimana nih liburannya gitu ya. Padahal kalau generasi-generasi sebelumnya kan, ya bagus dong dikasih jabatan gitu ya. Oke, ada lagi yang bilang kalau gadget itu mungkin lebih adaptif. Oke, setuju ya. Karena mungkin banyak sekali pengaruh dari dunia luar juga kayak global gitu ya kan globalisasi jadi lebih adaptif. Oke, generasi melek digital. Ya, sesuai tadi yang kita sudah bahas bahwa kita memang lahirnya ketika sedang berkembang sekali ya internet dan juga teknologi. Ada lagi teman-teman? Mungkin satu atau dua lagi? Kebanyakan self reward. Oke, kalau ini Gen Z setuju. itu ini Bu, Gen Z itu mandiri dan kreatif. Oke, mandiri dan kreatif ya. Oke, setuju. Kreatif. Terus ini ada lagi yang bilang, Gen Z sering terlihat ingin hasil cepat dan simpel. Oke, jadi shortcut gitu ya. Jadi nggak mau effort yang banyak-banyak, tapi langsung hasil yang simpel. Oke, Gen Z menurut saya generasi yang semuanya ada. Oke, teknologi pendidikan, tinggal penyesuaian aja dari kondisi. Oke, betul ya. Karena kita lahir tadi di saat teknologi sedang marak sekali. Oke, terima kasih tanggapannya teman-teman. Oke, ini yang jawab Gen Z semua atau ada yang generasi lain nih? Oke, nah itu ya tadi tentang anak muda di Indonesia sekarang yang merupakan Gen Z gitu. Kenapa hari ini lebih ke Gen Z ya karena ya paling tuanya kan anak muda 29 gitu ya. Kenapa nggak milenial? Karena milenial tuh dari tahun 81 ya, jadi sudah umur 46 sekian. Oke, nah itu tadi tentang generasi Z. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira teman-teman, apakah nasionalisme Gen Z tuh sedang menurun? Nih menurut teman-teman gimana nih sebagai Gen Z? Atau mungkin yang bukan Gen Z tapi melihat sekitarnya ada Gen Z gitu, mungkin adiknya atau teman kantor, teman kuliah, ada tingkat gitu. Menurut teman-teman gimana? Apakah kira-kira nasionalismenya anak-anak Gen Z ini sedang menurun atau mengalami krisis? Ada yang mau menanggapi? Ada sih Bu ya, mungkin eh, pengalaman pribadi, mungkin karena pendidikan Pancasila ataupun historical eh, apa ya, ilmu sejarahnya kurang ya, jadi mungkin agak sedikit Oke. Apa masuk. pendidikan Pancasila kurang ininya ya? Oke. Ya, mungkin dari pendidikan Pancasilanya ya, yang mungkin kurang apa ngena gitu ya di Gen Z kali ya. Tadi yang dimaksud seperti itu ya. Betul itu. Oke, oke, bagus. Ada lagi teman-teman? Menurut teman-teman bagaimana nih? Nasionalisme Gen Z ini apakah sedang menurun atau mengalami krisis? Atau mungkin dari pribadi teman-teman gitu yang merasa, iya juga sih Bu, kayaknya memang mungkin beda kali ya sama beberapa tahun belakangan atau gimana gitu. Ada yang mau menanggapi lagi? Boleh open mic aja, nggak perlu pakai kamera. Boleh juga lewat chat. Oke, ada lagi lewat chat. Mungkin karena ini ya, Oke, silakan. jalur jalur informasi yang pesat dari Gen Z, Mhm. jadi eh, mereka dapat informasi dari negara lain lebih lebih open. Mungkin Mhm. itu juga jadi dasar mulai terkikisnya rasa nasionalismenya ya Bu ya. Mungkin Oke. salah satunya. Ya, setuju, setuju. Jadi karena banyak sekali informasi yang mungkin kita juga ini ya too much gitu, terlalu banyak informasi karena kan juga ada tadi ya internet dan lain sebagainya, sosial media dan itu bisa menjadi salah satu um, mengikis si rasa nasionalisme itu. Oke, bagus. Terus ada juga yang bilang oke, menurun mungkin karena faktor keadaan sekarang, pendidikan, PKN, politik, faktor global, banyak tuntutan, banyak beban pikiran. Oke, beban pikiran ya. Oke. Ya, bagus. Ada lagi teman-teman yang mau menanggapi? Kira-kira sedang menurun nggak? Atau kayaknya sama aja deh, Bu. Stabil-stabil aja gitu. Nggak ada perubahan, nggak sedang menurun. Ada yang menambahi? Silakan. Ada lagi yang mau menambahi atau menanggapi? Kalau Oke, menurut saya itu ini Bu, silakan.
bukannya menurun tapi melainkan berubah bentuk. Oke, berubah bentuk. Oke, contohnya seperti apa tuh? Tadi Mas Fajar ya. Oke, kalau tidak menurun tapi berubah bentuk, boleh gak kasih satu contoh berubah bentuk itu seperti apa? Silakan. Kalau dulu kalau dulu ini Bu, nasionalismenya sering diartikan sebagai keputusan dan penghormatan simbolik. Mhm, Kini Gen mhm. Z lebih menekankan pada nasionalisme kritis dan partisipatif. Oke, oke, ya betul. Terima kasih Mas Fajar. Jadi bentuknya berubah ya, yang dulu kayak cuman ya udah simbolik aja, kita hormat dengan simbol negara kita. Tapi kalau sekarang bentuknya tadi lebih partisipatif ya. Oke, terima kasih tanggapannya. Terus ada lagi karena terpengaruh budaya global lewat TikTok, game, K-pop, K-pop yang kesebut nih. Oke, betul. Ini juga bisa ya. Oke teman-teman, jadi rata-rata dari jawaban teman-teman tadi, jadi ada yang berubah bentuk, ada juga yang mulai menurun gitu ya. Dan beberapa alasannya tadi sudah dijelaskan juga sama beberapa teman-teman kita. Oke, terima kasih tanggapannya. Nah, sekarang Boleh nanggapin jadi, nggak, Bu? oh silakan, mau menanggapi? Silakan. Kalau perspektif saya tentang Pancasila itu kenapa tidak bisa menjadi ideologi karena Soekarno pernah bilang bahwa Pancasila adalah sebagai asas tunggal apa sebagai falsafah. Oke. Soekarno menganggapnya sebagai asas tunggal bahwa ideologi itu konsepnya sama seperti cinta menurut saya karena ideologi itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baru Oke. bisa diaplikasikan. Tapi kalau semisalnya kenapa nasionalisme turun? Karena ini ada campur secara sosial, loh. Ini ada Mhm. campur kaitan dengan budaya Barat. Karena masyarakat BNI itu udah mulai skeptis dengan negaranya sendiri, juga sama pimpinan presiden atau Oke. Oke. atas Mhm. eh, atas dalam mengurusi dalam tatanan negara dalam negara ini sendiri. Maka menurut saya, kenapa ideologi sudah tidak relevan di Mhm. zaman sekarang ini? Karena yang masih menganut ideologi itu hanya Polri sebagai ideologi komunisme. Komunis, oke. Nah, Mhm. negara-negara lain seperti China, Rusia, mereka mengadopsi nilai sosialisme dan demokrasi. Dan sedangkan negara kita ini demokrasinya itu lucu-lucuan. Oke. Dan itu yang tidak mencerminkan ke anak-anak generasi penerusnya seperti anak-anak Gen Z. Mhm. Sudah hilang nilai-nilai budayaannya, sudah hancur dari sejarahnya. Mhm. Itu sih menurut saya. Jadi sudah nggak relevan lagi. Tapi Oke. masih tapi karena ini sebagai kita menghormati, menghargai jasa-jasa para pahlawan dulu ya, mau nggak mau itu bisa dirayakan sebagai worth it aja gitu, simbolis saja. Oke. Oke. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ya, setuju ya. Jadi menurut teman kita tadi bahwa Pancasila tuh sebagai ideologi sebenarnya udah nggak terlalu relevan kalau untuk zaman sekarang gitu ya. Karena tadi kan banyak pengaruh-pengaruhnya. Jadi tadi menurut teman kita juga mungkin ideologi yang kental banget paling kelihatan ya negara salah satunya Korea Utara ya tadi ya dengan komunisnya gitu. Kalau kita sekarang kayak udah nggak relevan apalagi untuk anak-anak muda gitu ya. Oke, oke terima kasih tanggapannya. Kita lihat ada chat. Oke, saya setuju Ibu dengan overload informasi. Gen Z sekarang cenderung bersikap FOMO. Oke, dengan segala update di sosial media atau platform serupa, akhirnya ada kelunturan pada jati diri. Oke, ya ini setuju juga ya. Jadi ada sikap FOMO. Tahu ya teman-teman ya, fear of missing out. Oke, jadi kayaknya kita takut ketinggalan tren gitu ya. Jadi dan trennya itu rata-rata ya mungkin udah banyak yang nggak sesuai sama nilai-nilai negara kita ya. Jadi makanya mungkin jadi melunturkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman atas tanggapannya terkait dengan apa sih nasionalisme Gen Z ini apakah sudah menurun atau tidak. Nah, sekarang kalau misalkan memang kita anggap itu ada krisis nasionalisme gitu ya, kira-kira apa sih faktor-faktor penyebabnya? Sebenarnya tadi kita udah dengar dari teman-teman ya, misalkan kayak ada
paparan banyak informasi, terus habis itu budaya-budaya global gitu ya. Nah, kita lihat dengan jelas ada apa aja sih faktor-faktornya. Yang pertama tentu pengaruh globalisasi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman tahu kan kalau globalisasi itu kayak nggak ada batas gitu ya antara kita dengan negara lain. Jadi kalau teman-teman mau akses apa aja, itu tinggal googling, gampang banget gitu ya. Jadi sangat mudah untuk akses berbagai macam hal atau pengetahuan yang ingin kita tahu gitu. Nah, dampak signifikannya jelas itu bisa kita lihat di identitas nasionalnya Gen Z itu sendiri gitu ya. Karena tadi aksesnya mudah, jadi kita bisa akses budaya asing juga gitu melalui internet dan media sosial gitu yang bisa dipercaya sebagai hal yang mengikis rasa nasionalisme kita gitu. Oke, dan teman-teman juga sadar ya, nggak semua nilai-nilai global itu sesuai sama nilai-nilai tradisional Indonesia gitu. Kita kan ke budaya ketimuran ya. Teman-teman pernah dengar ini nggak sih woke agenda gitu? Woke agenda kayak mungkin paham-paham tentang ya macam-macam lah ya yang ada di luar negeri sana gitu. Tapi banyak Gen Z juga kayak menelan mentah-mentah seperti itu. Padahal itu mungkin banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran yang Indonesia punya, gitu ya. Jadi itu salah satu contoh faktor kenapa nasionalisme anak-anak muda tuh bisa mengalami krisis gitu. Terus apalagi nih, tadi teman-teman juga banyak yang nyebutin ya tentang teknologi. Jadi kemajuan teknologi dan media sosial tuh sebenarnya bagus ya. Cuman ternyata ada dampaknya juga nih, jadi kayak pedang bermata dua gitu. Jadi sebenarnya media sosial bisa untuk promosi budaya Indonesia gitu, tapi ternyata di sisi lain platform-platform ini ternyata juga sering jadi sumber informasi yang hoax gitu, oke? Jadi bisa nyebarin propaganda yang nggak sesuai sama nasionalisme Indonesia gitu ya, oke? Jadi seperti itu. Pernah nggak teman-teman akses, bukan akses sih, lagi lihat sosial media, tapi teman-teman melihat banyak banget berita-berita yang nggak akurat atau agak-agak propaganda. Ada yang pernah melihat berita hoax? Banyak tuh. Banyak ya. Oke. Ada yang mau kasih contoh nggak? Contoh, oh, ini ada di chat. Pernah ngelihat berita hoax seperti apa sih? Gitu. Sering ya. Karena propaganda yang digunakan oleh siapa sih namanya lah itu yang eh, Oke, propaganda ya. Oke. agen Itu juga. agen Mhm. gitu ya kan dia bilang bahwa Indonesia nggak pernah mengakui Palestina. Ya, kalau Hmm. nah, itu kan sebuah propaganda membodohkan masyarakat. Maka ICT literasinya di dalam media juga harus itu soal ini ya, bahwa Mm-mm. individunya kan, bahwa bagaimana ICT literasinya juga harus ditingkatkan. Kadang dari generasi muda aja masih bisa kemakan hoax gitu. Iya, iya. Apalagi generasi-generasi yang mungkin kalau misalnya Gen Z hidupnya penuh dengan ketidakpastian di zaman sekarang. Ya ibaratnya jangan kan mikirin soal ideologi, buat besok gimana nyari kerja itu juga mereka mesti bingung gitu. Mhm. Itu yang alasan yang jadi salah satu juga penyebab kenapa rasa nasionalismenya berkurang di Papua. Bahwa pemerintah kita juga memiliki prinsip bahwa bagaimana caranya meningkatkan pendidikan dan kesehatan ya. Mhm. Ini Ya. hanya yang Mm-mm. kita harap kita ya ini bangsa kita ini yang dipikir cuma bagaimana kita profit gitu. Mhm. Itu kan jadinya dari pemerintah ke masyarakat tuh jadi sama pemikirannya jadi sama Ya. dan Oh. ada satu lagi Mhm. karena kaitan dengan kapitalisme maka kapitalisme ini sangat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri dan sekarang kita Oke. lebih mementingkan keberlanjutan untuk hidup atau memikirkan keberlangsungan hidup itu untuk kapitalisme dan akhirnya Mhm. orang itu bakalan hancur dengan kapitalisme karena semuanya sumber daya akan dihabisi Ya. gitu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Mas Rizky Agustian. Ya, tadi ya banyak ditemukan juga propaganda-propaganda yang mungkin tidak sesuai gitu. Dan tadi salah satu caranya ya kita memang harus melek digital literasinya gitu ya. Ini ceritanya, ini informasinya akurat atau tidak. Kita harus cross check nggak cuma satu sumber berita gitu. Dan perhatikan algoritma internet teman-teman ya. Jadi jangan sampai di algoritma teman-teman
adalah yang teman-teman pengen denger aja gitu. Kita harus melihat banyak sumber dan kita cross check gitu ya. Jadi jangan kemakan hoax dan propaganda yang belum tentu itu benar gitu ya. Oke, dan tadi teman kita juga menyebutkan beberapa paham seperti kapitalisme dan lain sebagainya. Oke, terima kasih tanggapannya. Lalu teman kita ada yang bilang banyak menelan mentah-mentah sebuah informasi belum jelas kebenarannya. Contoh, cuplikan video berita dihasilkan AI. Oke, ini banyak ya teman-teman, hati-hati tentang AI. Ini anak-anak muda ada nggak yang kemakan AI gitu kan? Kan banyak tuh. Sebenarnya bisa dibedain sih. Tapi kalau ada yang canggih banget, memang susah ya gitu. Oke, jadi oke, karena sekarang AI sudah berkembang sangat pesat. Nah, betul, betul sekali. Kadang kita susah ngebedain, anak muda aja susah ngebedain. Kebayang nggak sama generasi di atas kita yang bahkan mungkin nenek kakeknya ada yang masih sehat walafiat, masih panjang umur, terus melihat hoaxnya AI deepfake yang kayak gitu kan kasihan juga gitu ya. Jadi memang harus hati-hati. Memang teknologi ini jadi itu ya, kadang jadi positif, jadi negatif gitu. Oke, terima kasih teman-teman tanggapannya. Nah, itu tadi salah satu faktor untuk uh, krisis nasionalisme bisa karena kemajuan teknologi dan media sosial. Terus apalagi nih teman-teman? Nah, ini yang seru nih. Mana nih? Nah, ini krisis kepercayaan terhadap pemerintah gitu. Kenapa sih itu bisa jadi faktor nasionalismenya luntur di anak-anak muda? Sorry, 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 sorry. Wait, 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 wait. Kenapa dia kepencet? Oke, kenapa dia bisa menjadi salah satu faktor krisis kepercayaan, krisis nasionalisme di anak muda. Jadi Gen Z itu seringkali, sebenarnya nggak cuma anak muda ya, Gen Z itu katanya seringkali skeptis terhadap pemerintah gitu. Karena kan kasusnya banyak ya di negara kita sekarang gitu. Apalagi tentang dunia juga. Misalkan kasus korupsi yang nggak pernah kelar, terus ada kasus ketidakadilan sosial, misalkan kayak kok hukum kayaknya dia malah tajam ke bawah gitu ya. Jadi kan kita banyak melihat ketidakadilan gitu. Jadi ketidakpercayaan ini itu bisa mengurangi rasa nasionalisme para Gen Z, terus juga bisa ngurangin keinginan Gen Z buat kontribusi dalam pembangunan nasional gitu. Karena kita udah keburu bete, alah pemerintah juga kayak gini gitu. Ngapain sih gue berkontribusi? Nah, bisa jadi Gen Z jadi mikir seperti itu gitu. Nah, kira-kira teman-teman yang Gen Z di sini nih, ada nggak yang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah gitu? Yang kayak, udahlah gue udah amat, udah nggak peduli lah pemerintah kita gini gitu. Ada yang mungkin merasa luntur kepercayaan terhadap pemerintah? Banyak, oke. Ada lagi teman-teman, dan kalau misalkan krisis kepercayaannya luntur terhadap pemerintah, rata-rata di bidang apa dan di sisi yang mana gitu? Mungkin kalau saya karena saya ada di dunia pendidikan ya, saya sering merasa kurang pemerintah nih di bidang pendidikan kayak gini gitu. Jadi saya lebih sering menanggapi dan mengkritik terkait pendidikan. Nah, kalau teman-teman gimana nih krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya? Kalau memang merasa seperti itu, kira-kira di bidang yang mana nih yang teman-teman merasa krisis? Oke, ada trust issue di bidang infrastruktur. Oke, saya juga setuju nih gitu ya. Kayak mungkin teman-teman ngerasa sudah bayar pajak, tapi kayaknya infrastrukturnya masih kurang oke gitu ya. Atau mungkin masih tersentralisasi di Jawa aja, misalkan kayak gitu ya. Ini contoh aja, oke. Terus ada juga lebih ke krisis kepercayaan kepada oknum polisi. Oke, setuju. Oke, ini ada yang anggota keluarga polisi nggak? Jangan dilaporin ya. Oke, terus ada yang krisis di bidang penegakan hukum dan korupsi. Oke, ini setuju ya, karena masih banyak, terutama rakyat kecil yang ya dia kan nggak bisa bayar pengacara yang bagus juga ya, jadi mereka sering banget dapat ketidakadilan hukum gitu. Ada lagi? Saya polisi, oke. Oke, ada lagi proyek-proyek aplikasi pemerintahan. Oke, anggaran dikeluarkan, harusnya layanan digital yang diberikan bisa lebih baik. Ini saya setuju banget ya. Banyak banget yang kayak nggak tahu ya. Padahal di Indonesia menurut saya banyak sekali UI UX developer atau UI UX engineer yang jago-jago gitu ya, anak-anak muda atau generasi-generasi yang sudah lebih senior, jago di bidang itu, tapi kok kayaknya aplikasinya kurang gitu. Nah, itu juga banyak ya. Pertanyaannya adalah anggaran sebesar itu kemana gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ada yang bilang Cortex. Saya nggak bilang ya, oke. Oke, izin Bu, oknum aja nggak semuanya. Oke, ya, saya setuju ya, karena pasti masih banyak juga yang ini.
bekerja sesuai tupoksi gitu. Oke, nah jadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah itu adalah salah satu alasan kenapa Gen Z lama-lama kayak udahlah udah males lah ngomongin Indonesia misalkan kayak gitu ya. Itu banyak juga terjadi. Oke, selanjutnya apa lagi? Oh, ini ada chat lagi. Oke, menolak beberapa teknologi canggih. Jadi masih ada dana tidak transparan. Oke, ini setuju ya. Oke, lalu ada apa lagi? Kok nol? Oke, ada perubahan nilai dan budaya gitu. Jadi perubahan sosial yang cepat kan kita tadi itu ya globalisasi, teknologinya juga sudah sangat berkembang pesat. Maka perubahan sosial juga sifatnya dinamis banget, cepat sekali bergeraknya, jadi menyebabkan pergeseran nilai di kalangan Gen Z gitu ya. Jadi nilai-nilai tradisional yang kayak mendukung nasionalisme, misalkan apa ya kalau Indonesia tuh tagline-nya tuh kayaknya gotong royong gitu ya, gotong royong kebersamaan, akhirnya jadi agak tergerus dan nilai individualisme lebih dominan. Teman-teman ngerasa nggak kalau anak-anak muda sekarang tuh apakah jauh lebih individualis daripada mungkin generasi yang sebelumnya? Teman-teman yang Gen Z merasa individualis nggak? Iya Bu, oke. Ada yang merasa individualis atau kayak Hmm, enggak, kayaknya saya masih rame-rame aja gotong royong gitu, masih asas kebersamaan gitu. Kayak masih udah ke individualis ya, jadi kayak udah males yang kayak mungkin hingar-bingar bareng-bareng gitu males ya. Jadi lebih ya udahlah kita pikirin diri kita sendiri gitu, menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, itu Gen Z banyak yang seperti itu ya, anak-anak muda banyak yang seperti itu. Jadi orang-orang oke terutama di lingkungan keluarga ya setuju. Orang jadi ngerasanya kayak anak muda sekarang tuh ini ya individualis banget kayaknya nggak peduli cuek banget sama lingkungan sekitar. Nah mungkin teman-teman pernah dengar perkataan itu gitu ya, tapi mungkin ya malas ngurusin yang bukan urusan kita, kayak udah rumit gitu ya yang kita hadapi dengan tantangan generasi kita juga, mungkin ekonominya lagi carut marut dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita mikirin untuk urusan diri sendiri gitu ya. Oke, termasuk negatif, ya sebenarnya iya, untuk banyak hal termasuk negatif ya individualis itu. Cuman di beberapa sisi kayaknya manusia karena dinamis itu, jadi akhirnya jadi banyak yang bergeser juga ke individualis gitu ya. Atau mungkin bentuk pertahanan diri karena udah riuh gitu ya. Seperti itu. Oke, nah itu untuk perubahan nilai dan budaya. Nah selanjutnya, sebentar dong. Faktor apa lagi? Nah, ini yang mungkin teman-teman mungkin relate juga ya. Ada faktor ketidakpastian ekonomi nih. Jadi tantangan ekonomi seperti pengangguran. Kita tahu ya di Indonesia sekarang angka pengangguran sangat meningkat. Kemudian ketidakpastian karir. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja masih banyak yang galau. Ini kalau gue di sini di perusahaan ini stuck nggak ya karirnya gitu. Jadi mungkin banyak yang mengalami hal tersebut. Nah, hal itu bisa membuat Gen Z jadi kayak lebih eh, nggak terlalu mikirin apa ya jadi ngerasa kurang gitu terkait nasionalismenya gitu. Jadi karena mereka lebih cenderung fokus aspek ekonomi yang langsung mempengaruhi kita, well-being kita atau kesejahteraan kita daripada nilai-nilai nasionalisme. Jadi menurut penelitian ketidakpastian ekonomi itu juga bisa menjadi faktor kenapa nasionalisme anak-anak muda luntur. Oke, dan yang terakhir tantangan pendidikan gitu. Jadi sistem pendidikan kita tuh belum sepenuhnya adaptif ya, terutama terkait perkembangan zaman gitu. Itu jadi tantangan juga nih. Jadi teman-teman ngerasa nggak sih kurikulum kita mungkin banyak yang masih agak kaku gitu, terlalu textbook mungkin ya. Jadi nggak relevan sama kondisi, terutama mata pelajaran PKN. Teman-teman masih ingat ya dulu belajar PKN waktu zaman sekolah gitu. Ternyata nggak efektif banget untuk menemukan rasa nasionalisme. Teman-teman dulu waktu kecil SD, SMP, SMA belajar PKN, apa yang diingat? Jujur kalau saya nggak terlalu banyak yang diingat gitu ya. Teman-teman ada yang ingat pelajaran PKN? Apa yang dipelajari gitu? Terus apakah itu teman-teman aplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu? Norma, oke. Norma sih kita masih sering dengar ya, tapi kebanyakan kan tentang undang-undang ini dan lain sebagainya, pasal sekian. Pada akhirnya itu kadang cuma untuk ujian aja terus kita lupa. Nah, itu yang dianggap tantangan pendidikan kewarganegaraan yang memang ternyata nggak relate sama anak-anak Gen Z atau anak muda gitu. Oke, tidak selalu diaplikasikan tapi kadang kepake. Ya, oke. Ya, setuju.
Oke, jadi ini adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan si nasionalismenya tuh luntur dari anak-anak Gen Z gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya, tapi teman-teman, tadi kan teman-teman ini ada yang bilang nasionalisme iya menurun Bu gitu, mengalami krisis. Ada juga yang bilang kayaknya nggak hilang Bu, tapi berubah bentuk aja. Nah, ini adalah pandangan yang menganggap nasionalisme menurun. Kenapa ada orang bilang Gen Z itu nasionalismenya berkurang? Karena mungkin orang-orang di masyarakat melihat Gen Z itu lebih suka sama budaya luar. Di sini ada yang lebih apal sama budaya luar daripada budaya kita sendiri. Mungkin sering dengerin lagunya lebih lagu-lagu barat atau K-pop atau lagu-lagu Jepang. Ada yang seperti itu? Lebih tertarik dengan budaya luar? Atau enggak Bu, saya ngedengerin Indonesia juga ngedengerin kok gitu. Oke, sering nonton drakor. Sama. Oke, sering nonton drakor ketimbang mungkin sinetron kali ya. Gitu. Ada lagi yang mungkin lebih sering ternyata teman-teman sadari, ternyata produk-produk budayanya lebih sering pakai luar negeri nih, kayak musiknya dan filmnya, tontonan, atau mungkin fashionnya gitu. Netral ya, oke. Ada yang banyak niru style luar, oke. Nah, tapi itu tidak bisa dihilangkan ya, karena kan memang tadi globalisasi itu sendiri, jadi memang pasti banyak yang masuk ke Indonesia juga gitu. Nah, lalu, sorry, oke ada yang di chat juga. Selalu ambil budaya luar yang positif aja, oke, good. Lebih tertarik tayangan luar negeri dibandingkan dalam negeri, oke, ini saya juga setuju ya. Oke, lalu teman-teman, pandangan yang menganggap kadang budaya lokal dianggap kuno, iya itu masih banyak yang berpikir seperti itu ya. Nah yang kedua teman-teman, orang-orang yang menganggap oh nasionalismenya Gen Z itu menurun karena banyak yang melihat anak muda nih kayak kita kurang tertarik sejarah Indonesia gitu. Ada yang mungkin masih ingat banyak tentang sejarah Indonesia, merdekanya kayak gimana, terus dulu ada BPUPKI, terus ada dulu VOC datangnya gimana. Ada yang mungkin masih ingat atau hafal banget sejarah Indonesia yang seperti itu? Oke, ada yang mungkin ingat, hafal banget, atau kayak, duh lupa bu, ingatnya cuma pas zaman sekolah aja gitu. Nah itu yang dilihat orang-orang, kenapa kayaknya anak muda tuh nasionalismenya berkurang, karena banyak yang kurang tertarik sejarah Indonesia gitu. Oke, tapi nggak semua orang tertarik sejarah juga sih sebenarnya ya. Oke, selanjutnya. Menurut banyak orang juga, nasionalisme Gen Z itu menurun karena katanya apatis terhadap politik gitu. Jadi yang kayak, udahlah gue nggak peduli pemimpin siapa aja, kayaknya sama aja dia hidup gue gitu. Nah, banyak yang menganggap anak muda kayak gitu. Tapi kalau saya melihatnya malah anak-anak muda tuh banyak yang jadi melek politik karena sosial media isinya politik gitu. Menurut teman-teman gimana? Teman-teman apatis atau tidak terhadap politik? Yang generasi muda nih. Oke, ada yang mau menanggapi? Kira-kira teman-teman tipe yang apatis atau yang kayaknya saya mau ngikutin juga kok Bu atau kayak oke netral aja sih Bu gitu atau ya udah nggak peduli gitu. Oke, ada yang menanggapi terlalu banyak permainan di dalam politik, ada orang dalam. Oke. Oke, ada yang netral Bu. Oke. Ada lagi lebih ke muak mengikuti perpolitikan Indonesia. Oke. Oke, jadi intinya sebenarnya kalau apatis terhadap politik ada juga yang masih sangat mengikuti, ada juga yang kayak udah muak deh kayak temen kita bilang di chat seperti itu. Oke, itu adalah salah satu kenapa orang melihat nasionalisme kita menurun. Terus tadi ya sifat lebih individualis gitu. Tadi teman-teman udah bilang kan bener banget Bu, saya lebih individualis bukan yang kayak maunya bareng-bareng ramean gitu. Oke, ada yang bilang lebih bodoh amat terhadap politik. Oke, lebih individualis. Nah, itu yang dianggap sebagai kenapa menurun nasionalismenya. Kemudian, nah ini banyak orang-orang yang menganggap, oh iya Gen Z mah nggak nasionalis, soalnya banyak tren pengen pindah luar negeri. Ada nggak yang kemarin ikutan hashtag kabur aja dulu? Pengen pindah luar negeri ya? Atau kayak, udah deh cari uangnya di luar negeri aja deh, kayaknya lebih menghargai profesi saya deh gitu. Ada yang kemarin merasa begitu? Atau sampai sekarang emang udah niat pengen berkarya di luar negeri aja gitu? Gimana teman-teman? Ada yang mau menanggapi? Gimana menurut teman-teman tren
ingin pindah ke luar negeri. Dan ini adalah salah satu sebab kenapa anak muda dianggap eh, nasionalisme yang luntur karena kayak, oh mau pindah ke luar negeri, berarti nggak cinta Indonesia nih, seperti itu. Itu anggapannya seperti itu. Oke, oke seperti itu. Mau kalau ada opportunity, oke. Berkarya di luar negeri harus wajib aktif Inggris dan Mandarin. Ya, cari aman. Oke, itu adalah salah satu uh, contohnya ya teman-teman. Dan yang terakhir, dianggap menurun karena orang-orang melihat bahwa Gen Z atau anak muda ini kepedulian sosialnya rendah. Mungkin dikaitkan dengan sifat individualis ya. Jadi dianggap kurang peduli atau cuek terhadap bersosial dan bermasyarakat seperti itu. Nah, kemudian ini. Katanya anak-anak muda tuh lebih mengenal influencer jauh dibandingkan tokoh bangsa. Nah, teman-teman lebih hafal tokoh pahlawan atau influencer nih? Pada ngikutin influencer nggak? Suka ngikutin influencer atau artis gitu? Kalau teman-teman sendiri bagaimana? Apakah lebih hafal tokoh-tokoh bangsa kita kayak pahlawan gitu? Atau sebenarnya lebih hafal drama-drama yang ada di sosial media? Gimana teman-teman? Ada yang mau menanggapi? Apakah pernyataan ini tepat menjadi alasan kenapa dianggap nasionalisme kita luntur? Apakah karena kita lebih mengenal influencer atau artis-artis, aktor daripada tokoh bangsa? Oke, mungkin karena influencer lebih sering muncul di medsos. Oke, tidak ngikutin tapi algoritma sosmed bikin kita jadi tahu soal influencer. Nah ini setuju ya, kadang kita nggak follow tapi memang dia muncul. Karena algoritma bisa dari teman-teman kita pada nge-like apa gitu ya. Oke, lebih hafal influencer, oke. Tokoh bangsa yang kita kenal pasti ada, tapi mungkin karena teknologi jadi FYP atau lewat terus influencernya gitu ya. Oke, ini tadi juga ada yang menanggapi terkait ini ya. Di Indonesia gaji UMR itu cukup, pada UMR itu upah minimum, kebanyakan di Jakarta. Oke, ya ini terkait tadi ya, tren pindah luar negeri. Oke, terima kasih teman-teman tanggapannya. Nah, selanjutnya adalah ada juga pandangan yang tadi teman kita sudah jelaskan di awal bahwa sebenarnya nasionalisme Gen Z itu nggak hilang, tapi hanya berubah bentuk aja. Kan tadi kan sudah banyak ya kayak globalisasi dan lain sebagainya. Nah, Gen Z sendiri itu ternyata banyak kok yang menyuarakan keadilan sosial. Lewat apa? Ya lewat platform-platform sosial media mereka gitu. Misalkan mereka kampanye soal sesuatu atau memviralkan sesuatu ketidakadilan. Misalkan ada yang teman-teman tahu kasus ini nggak sih kemarin yang IBAM soal Chromebook? Ada yang ngikutin nggak? Pokoknya ada, dan itu rame. Jadi anak-anak muda itu bahkan bikin ininya. Apa tuh kalau di Instagram di story itu, jadi yang bisa saling nge-share gitu, add to your post. Nah itu banyak yang bikin itu anak-anak muda gitu. Iya, yang Nadiem Makarim, tapi IBAM-nya itu adalah sebenarnya dia bukan orang Kemendikbud ya, dia tuh cuman kayak apa ya dari vendor gitulah istilahnya. Nah itu caranya, itu kan dia di kasusnya dia itu pokoknya ditemukan ketidakadilan lah. Nah, caranya anak-anak muda itu dengan nge-share, ngebagiin itu sampai beritanya up banget viral, ya lewat sosial media, contohnya adalah story Instagram gitu. Dan rame juga di X atau Twitter. Nah, jadi bentuk nasionalismenya adalah, oh ada ketidakadilan nih, kita suarakan, tapi menggunakan platform sosial media. Kemudian apa lagi nih? Kritik terhadap pemerintah. Nah, teman-teman tadi mungkin ada yang udahlah Bu, lebih bodo amat soal politik. Tapi ada juga yang masih mau mengkritik pemerintah. Caranya gimana? Oh, ini setuju. No viral, no justice. Betul. Sedih ya di Indonesia, no viral, no justice. Nah, kemudian kritik terhadap pemerintah caranya gimana? Kalau teman-teman lihat banyak banget kasus-kasus viral, atau misalkan pemerintah nih, setiap hari kan ada aja tuh gebrakannya. Tiba-tiba ada kebijakan A, terus besoknya ini mengeluarkan rancangan undang-undang ini, misalkan kayak gitu. Nah, kita, ih kok kayak gini sih, ini nggak sesuai bla 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 bla. Nah, anak-anak muda sekarang menggunakan sosial media juga untuk mengkritik pemerintah. Pernah nggak teman-teman menggunakan sosial media untuk mengkritik pemerintah? Meskipun anonim juga ya. Ada yang pernah melakukannya? Pernah. Sering. Ini ada yang menyebut mengkritik MBG gitu. Oke. Pernah lawannya lawannya dua buzzer. Oke. Ada yang bilang King Bahlil. Oke. Ya, ini kayaknya algoritmanya sama ya, kayak saya juga. Pasti isu-isunya mirip-mirip lah ya.
Ada yang oke, ada yang enggak Bu karena takut diciduk. Oke, ini buat teman-teman yang mengkritik bagus, tapi ya hati-hati bener takut diciduk karena sudah banyak anak-anak muda yang berusaha menyuarakan di sosial media mereka, tapi besoknya dapat email dari Komdigi. Nah itu hati-hati juga ya teman-teman ya, takutnya entah dihack atau diblokir sosial media kita. Ada juga teman kita diculik 3 hari di Polda. Oke, musuh nih. Oke, semoga ini tidak mengalami lagi ya. Oke, ada yang bilang MBG gudang korupsi. Oke, ya intinya banyak sekali. Namanya pemerintah ya, pasti kan ada hal yang baik dan buruk gitu. Jadi anak-anak muda itu tidak luntur nasionalismenya, tapi caranya dia adalah dengan mengkritik pemerintah. Oke, jadi mengkritik pemerintah itu bukan berarti nasionalismenya hilang ya, hanya berubah bentuk saja gitu. Kan tetap peduli dengan pemerintah, tapi kita lebih kayak menasihati pemerintah untuk biar lebih bener lah gitu melalui sosial media. Oke, kemudian, nah banyak juga aktivisme digital gitu ya. Sebenarnya ini mirip-mirip ya. Jadi banyak aktivis-aktivis, kampanye-kampanyenya itu, kampanyenya menyuarakan misalkan ketidaksetaraan gender atau misalkan terkait ketidakadilan sosial yang tadi kita sudah bahas, itu menggunakan platform digital. Oke, bentuknya banyak ya. Selain sosial media kita sendiri, ya bisa menggunakan web dan lain sebagainya. Oke, terus Gen Z atau anak muda sendiri juga banyak kok yang memperlihatkan peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu kan berarti kita menjaga alam Indonesia juga dan itu bentuknya juga sama, mereka memanfaatkan sosial media mereka. Tahu ini nggak sih teman-teman? Saya lupa namanya siapa yang Pandawara, Pawara, siapa ya? Pokoknya ada anak-anak muda yang dia Pandawara betul. Ya, jadi anak-anak muda yang dia itu campaign tentang ayo kita jaga lingkungan kita. Nah, itu menggunakan akun Instagram mereka gitu ya. Oke, dan itu sebenarnya termasuk agak kritik ke pemerintah juga ya teman-teman, karena banyak banget setelah itu viral, dia bersihin, Pemdanya bergerak gitu. Nah, itu juga caranya Gen Z seperti itu gitu ya. Apakah itu termasuk nasionalisme? Termasuk dong, karena dia memperlihatkan dia cinta, dia menjaga alam negara kita. Oke, selanjutnya membangun karya gitu. Harus viral dulu baru dikerjakan. Sayangnya di negara kita gitu ya. Jadi ya udahlah kita aja yang ngeviralin gitu ya. Oke, kemudian juga membangun karya macam-macam ya, karya seni dan lain sebagainya. Tapi bentuknya eh, ya bentuknya karya gitu ya. Misalkan contohnya sering nggak sih teman-teman lihat ada film-film yang mengkritik pemerintah gitu. Ada yang habis udah nonton Ghost in the Shell? Filmnya Joko Anwar mungkin ada yang pernah nonton. Nah itu salah satu bentuk karya seni gitu ya yang sebenarnya isinya adalah mengkritik pemerintah. Apakah itu bentuk kita luntur nasionalismenya? Ya enggak ya, karena kan kita peduli dengan pemerintah sebenarnya. Tapi caranya memang berubah bentuknya. Oke, oke ada yang sudah nonton Bu, keren. Oke, ada yang sudah nonton lagi Ghost in the Shell? Oke, kalau yang belum nonton, saya rekomendasiin ini filmnya seru, tapi memang agak gore gitu ya. Jadi teman-teman kalau nggak suka sama hal-hal yang gore gitu, jadi hati-hati. Oke, yang belum nonton, tonton ya. Soalnya itu salah satu cara anak muda berkreasi mencintai negaranya dengan mengkritik negaranya ya. Oke, good. Oke, dan yang terakhir adalah menyebarkan edukasi gitu ya. Menyebarkan edukasinya ya tadi ya menggunakan platform-platform, memanfaatkan teknologi untuk pendidikan gitu ya. Misalkan Gen Z bisa turut memajukan pendidikan Indonesia gitu ya. Misalkan kita bikin aplikasi atau platform edukasi gitu. Ya tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan gitu ya. Oke, jadi ya pokoknya ada aja lah caranya Gen Z. Memang kita bentuk nasionalismenya tidak seperti dulu ya, kakek nenek kita yang harus berperang, terus kita harus ngadepin Belanda, Jepang gitu. Tapi bentuknya sudah berubah karena kita sudah di era modern gitu ya. Oke, ini beberapa ada yang menanyakan tentang link absen ya. Saya biasanya kalau lagi Zoom tidak ada link absen sebenarnya, tapi uh, karena sebenarnya Zoom tuh sifatnya kayak wajib nggak wajib gitu untuk MKDU gitu ya. Jadi um, tidak ada sih. Tapi kalau koordinator kelasnya ada yang mau membuatkan juga nggak masalah gitu ya. Oke, nah lalu apa fungsinya Pancasila? Relevansinya apa? Teman-teman ingat Pancasila kan ya? Sila ke satu
sila kelima ya. Semoga pasti pada hafal. Jadi, gimana caranya biar nasionalismenya itu tetap terjaga gitu anak-anak muda gitu. Jadi meskipun kita jadi uh, kena globalisasi, tapi kita nggak lupa sama nilai-nilai nasionalisme kita. Nah, Pancasila itu fungsinya yang pertama bisa jadi penegas identitas nasional Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi misalkan kita jadi tetap ingat kita tuh siapa sih, kita bangsa Indonesia, nilai apa sih yang dimiliki sama orang Indonesia? Oh, orang Indonesia tuh sopan, terus abis itu suka gotong royong, toleransi gitu. Kita kan umat beragamanya banyak ya, sukunya banyak. Jadi kita harus ingat oh kita tuh orangnya sebenarnya uh, toleran sekali gitu ya. Ya meskipun isu saranya banyak ya teman-teman, tapi ya semoga kita masih menjunjung nilai itu gitu ya. Oke. Oke, nah, oke, ini di sela dulu. Untuk link absen, untuk koordinator kelas masing-masing bisa bantu untuk bikin link absen nggak? Saya minta tolong, boleh? Nanti koordinatornya bisa mungkin share di ini, di chat room sebelum ini Zoom-nya berakhir pada absen, terus nanti kirim ke saya, gitu. Oke, kalau tidak keberatan, boleh dibantu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Terus habis itu, misalkan nih contoh teman-teman, teman-teman suka budaya Korea nih, atau suka ada yang suka di Jepangan, mungkin nggak apa-apa. Tapi selama teman-teman tidak kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia gitu. Seperti itu. Terus habis itu, apalagi? Nah, Pancasila jadi filter dalam era digital ya teman-teman. Jadi walaupun harus informasi banyak di media sosial, susah untuk kesaring, tapi Pancasila bisa sebagai filter moralnya gitu ya. Misalkan untuk membedakan informasi benar atau salah, terus menolak ujaran kebencian, menghindari intoleransi dan lain sebagainya gitu. Oke, terus habis itu Pancasila bisa menumbuhkan nasionalisme udah jelas ya, karena kan nilai-nilai Pancasila tuh nilai negara kita. Dan yang terakhir, Pancasila menguatkan toleransi di tengah keberagaman. Oke, nah sekarang kita bahas sedikit tentang tadi hashtag kabur aja dulu. Sebenarnya tadi kita udah bahas ya. Nah kira-kira menurut teman-teman pada akhirnya hashtag kabur aja dulu tuh tren ini menunjukkan krisis nasionalisme atau enggak sih? Menurut teman-teman gimana? Terus, apakah pemerintah sebenarnya harus ikut bertanggung jawab terhadap fenomena hashtag kabur aja dulu? Menurut teman-teman gimana? Ada yang mungkin mau menanggapi? Ya, saya dulu deh, Bu. Boleh nggak? Oke, silakan. Aspek kabur aja dulu mungkin menurut saya ini bagian dari refleksian kekecewaan orang itu aja di dalam negara sendiri. Mhm, Karena dari semua yang serba susah, ya kan, mhm, dalam krisis geopolitik saat ini, tambah lagi eh, negara lain menjaminkan sesuatu yang ideal gitu, sesuatu yang ideal kan sesuatu yang indah gitu, tapi sebenarnya realitanya juga belum tentu gitu kan. mhm. Nah, apakah pemerintah itu bertanggung jawab? Ya, enggak, karena masih banyak hal yang perlu diatasi gitu. Oke. Karena balik lagi itu ke warga masyarakatnya sendiri gimana. Mhm, Mau, mau, mau setiap menurutnya masih tetap enakan di Indonesia mhm, karena mhm. semua masih serba masih bisa kau living meskipun ya hidupnya bisa gitu, masih bisa buat masih worth it lah untuk tinggal di kampung atau apa masih bisa hidup, sedangkan di negara-negara maju ya mungkin menjaminkan sesuatu yang modern dan serba enak tapi juga ada harga yang harus dibayar. Oke. Oke. Terima kasih, Mas Rizky. Oke, kalau menurut teman kita tadi bahwa kalau menurut teman kita pemerintah sebenarnya ya tidak ikut bertanggung jawab ya karena itu dari masyarakatnya sendiri yang menginginkan mungkin hidup lebih ideal di luar negeri gitu ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ada lagi yang mungkin mau menanggapi? Menurut teman-teman, fenomena hashtag kabur aja dulu nih yang boomingnya tuh tahun lalu ya kalau nggak salah. Apakah ini merupakan tren menunjukkan krisis nasionalisme? Dan apakah pemerintah ikut bertanggung jawab? Ada yang mau menanggapi, teman-teman? Izin Bu, kalau Oke, menurut saya silakan. itu Mhm.
mempengaruhi krisis nasionalisme, tapi tidak mengurangi rasa cinta tanah air. Oke. Kemudian untuk yang bertanggung jawab tentu saja pemerintah, karena pemerintah menggaungkan janji-janji yang sangat bagus dan besar, namun realitas di lapangannya tidak sejalan dengan janjinya tersebut. Oke, oke, terima kasih Mas Zainuddin Akbar ya. Oke, menurut teman kita barusan, tentu ini memperlihatkan krisis nasionalisme tapi tidak menghilangkan ya, jadi tetap cinta tanah air gitu ya. Maksudnya kan masih ada sanak saudara juga ya di Indonesia. Tapi menurut teman kita juga, pemerintah tentu ikut bertanggung jawab karena ya tadi ya, mungkin bisa jadi hashtag kabur aja dulu merupakan bentuk kekecewaan kita ya anak-anak muda udah dijanjiin nih A B C D gitu tapi em, realitasnya banyak yang implementasinya tidak sesuai gitu ya jadi kita kecewa gitu ya oke terima kasih tanggapannya ada lagi oke menurut saya gerakan tersebut muncul sebagai gertakan tadi ya yang kita sudah bahas kekecewaan tidak terbendung jadi seharusnya pemerintah perlu berbenah dengan adanya fenomena tersebut oke ini agak mirip sama yang tadi ya oke bagus ada lagi teman-teman yang mau menanggapi atau kemarin ada yang ikutan nih hashtag kabur aja dulu. Ada yang mau menanggapi lagi? Jadi apakah setuju bahwa ini memang tren ini? Oke. Tetap cinta Indonesia tapi kecewa pada sistem atau keadaan. Oke. Jadi iya memperlihatkan krisis nasionalisme ya, tapi ya tetap cinta gitu ya. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Oke, ini ada yang menanggapi lagi. Tren kabur aja dulu bisa menunjukkan krisis nasionalisme atau tidak, tergantung dari pribadinya. Oke, setuju. Tren ini menurut saya lebih diakibatkan perkembangan industri Indonesia stagnan. Sarjana, lulusan, kesulitan mendapatkan pekerjaan, pemerintah harus bertanggung jawab, menyesuaikan regulasi, industri tidak perlu ada tren. Oke. Oke, setuju. Jadi, tergantung pribadinya ya, apakah ini memperlihatkan nasionalismenya jadi luntur atau sebenarnya ya masih sama aja gitu ya. Hanya ingin mencari opportunity yang lebih baik di luar negeri gitu ya. Karena tadi kasusnya adalah kalau di sini teman kita bilang bahwa perkembangan industri itu keterserapan industri ya, keterserapan industrinya tuh nggak sesuai dengan lulusan sarjana yang memang sudah banyak sekali gitu ya. Jadi daya tampungnya tuh udah sangat membludak gitu. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab. Oke, good. Ada lagi teman-teman yang mau menanggapi? Bagaimana dengan hashtag kabut aja dulu ini? Karena waktu itu booming banget ya, teman-teman. Oke, sebentar saya sambil bikin ini. Oke, ada lagi? Hashtag kabut aja dulu. Oke, ya kalau sudah tidak ada, ini juga udah jam 8 sih sebenarnya. Oke, nah kalau sudah tidak ada, kita cukupkan Zoom-nya sampai di sini. Jadi tadi intinya itu ya tadi teman-teman bahwa generasi muda itu sebenarnya mungkin terlihat krisis nasionalisme ya. Jadi nasionalismenya itu terlihat kayak berkurang atau luntur. Contohnya banyak mungkin karena kita nggak hafal tokoh bangsa lah, atau kita lebih individualis, atau kita mungkin ada yang apatis sama politik. Tapi sebenarnya masih banyak anak muda yang dia tuh nasionalis kok, masih cinta tanah air. Cuman memang bentuk nasionalisnya berubah karena udah era modern gitu ya. Jadi misalkan misalkan teman-teman hmm, oke ini tentang absen ya misalkan teman-teman apa namanya mau mengkritik pemerintah nah itu tetap nasionalis oke teman-teman sekian zoomnya nah ini terkait absen ya ini saya kayaknya nggak ada Bu, yang bikin Bu, ya Bu, ada Bu, yang mau Bu, bikin oke silakan silakan Bu, saya boleh ngasih saran nggak? Ini sebagai pengingat aja sih Bu, bagi diri saya sebenarnya. oke silakan Uh, se- Buat saya Bu ya, kita itu jangan apatis sama politik karena hidup kita itu ditentukan dari kebijakan-kebijakan bahwa kayak seperti barang dagang, Mhm. baju, pakaian dan segala macam itu semua ditentukan dengan politik. Kalau masyarakatnya apatis, kita berharap dengan siapa lagi? Oke Yes. oke setuju setuju Oke, jadi teman kita mengingatkan bahwa sebenarnya dalam berpolitik, kita kan memang tahu ya politik namanya juga politik ya.
di Indonesia sistem politik emang banyak yang masih amburadul gitu ya. Mungkin sistemnya masih kurang oke, tapi benar yang teman kita bilang bahwa jangan apatis karena sebenarnya politik itu menentukan segala lini kehidupan kita. Ini saya setuju juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin ada yang mungkin golput, terus mungkin tidak terlalu mengikuti berita, mungkin visi misi calon pemimpin dimanapun ya, dari kabupaten kota, provinsi, bahkan sampai di ranah yang eksekutif alias presiden, wakil presiden. Nah itu mungkin coba nanti kita lebih melek lagi gitu ya. Jadi jangan apatis sama politik. Soalnya semua kebijakan pemerintah itu sangat ngaruh sama kehidupan kita. Oke, terima kasih sarannya tadi ya dari Mas Rizky. Sebenarnya teman-teman ya, ini saya bikinkan link absen Fitcon 1 Pendidikan Pancasila. Tapi ini saya gabungkan saja, jadi semua teman-teman yang hari ini join, jadi langsung satu link aja ya teman-teman. Jadi nanti dituliskan teman-teman ini dari prodi mana gitu. Wait ya, wait ya. Um, ah, oke, sebentar ya. Jangan ini sebentar. Wait a minute. Oke. Oke, kalau misalnya mau ada yang mau bertanya, silakan ya teman-teman. Mau bertanya tentang materi hari ini atau mau menanyakan tentang matkul pendidikan Pancasila gitu ya. Sebenarnya pendidikan Pancasila itu eh, nanti kalau teman-teman lihat sesi satu sampai sesi akhir tuh mirip-mirip. Intinya cuman Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah hidup gitu-gitu aja gitu. Makanya nanti kalau misalnya Fitcon kita coba lebih cari ke kayak gini ya, studi kasus aja jadi biar lebih relate ke teman-teman gitu. Oke, sebentar ya. Eh, nama nama. Oke, wait ya teman-teman, give me 5 minutes ya. 5 menit. Nama mahasiswa dan prodi. Wait ya, wait sebentar. Sorry. Oke, short answer, quiet, and then nanti bakal ada tugas mandiri. Oke, tentang kayak tugas mandiri nanti ada. Jadi sistemnya memang di MKDU juga nanti teman-teman akan ada tugas. Tugasnya biasanya satu semester cuma satu aja. Mungkin bentuknya bisa esai gitu ya. Em, terus habis itu ya udah tugas aja, nggak ada kuis sih harusnya. Dan biasanya esai. Terus biasanya kayaknya sebelum UTS deh nanti saya akan kasih tugasnya gitu. Sisanya cuma UTS UAS terus selesai gitu aja. Oke, wait ya. Terus habis itu, oke, eh, oke wait ya. Boleh, boleh. Nah. Oke, sebenarnya teman-teman, sebentar lagi. Oke, kita sudah ada uh, link absennya. Terima kasih tadi Mas Zainuddin Akbar. Maaf ya saya agak lama. Nah, silakan teman-teman boleh sekali untuk isi presensinya. Teman-teman sudah lihat ya, ada di kolom chat, ada di Zoom chatnya. Oke, silakan isi. Terus saya tunggu sampai jam berapa ya kira-kira? Saya tunggu sampai mungkin 1 jam atau 2 jam dari sekarang ya teman-teman. Takutnya teman-teman ada yang lagi perjalanan pulang dari pekerjaan gitu. Oke, ini juga saya copy. Saya stop share dulu. Nih.